Jadi surat itu memang berkop Robitoh Alawiyah ya. Saya bantu jelaskan ya tentang undangan tersebut yang berseliweran, dan nanti seperti apakah jawaban kiamat sudah saya dapatkan ya. Jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Sabtu malam atau Sabtu malam Minggu 24 Agustus 2024. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Saya juga sehat, walaupun agak capek sedikit ya, urusan muter-muter. Termasuk kemarin dari Pemalang mengikuti pelantikan PWI Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang dan Batang. Sedang ramai beredar video pendek terkait dengan rencana debat di kantor Robitoh Alawiyah, yang kabarnya ditulis di situ ada undangan untuk kiamat, untuk Said Zulfikar, bahkan ada Mama Gufron segala itu ya, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada undangan resminya dari surat berkop bertuliskan Robitoh Alawiyah. Nah, saya sendiri dibanjiri banyak pertanyaan. Saya takut di situ. Dibanjiri banyak pertanyaan oleh teman-teman yang aktif mengikuti kasus ini. Benarkah ini Mas? Benar apa enggak? Hoak apa bukan? Dan lain sebagainya begitu ya. Begitu juga di grup-grup banyak yang membagikan video itu. Jadi surat itu memang berkop Robitoh Alawiyah ya. Saya bantu jelaskan ya tentang undangan tersebut yang berseliweran, dan nanti seperti apakah jawaban kiamat sudah saya dapatkan ya. Jangan di skip. Kalau saya meneman pulsa entek lah, entek itu kumaning. Jadi suratnya kopnya berkop Robitoh Alawiyah, gedung Robitoh Alawiyah, dan seterusnya, telepon, website, dan sebagainya lengkap. Jadi ini sepertinya memang resmi dari kantor Robitoh Alawiyah. Perihalnya undangan diskusi, surat tertulis 21 Agustus 2024. Ini undangan untuk saudara Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, segenap sapa dan pengikutnya sampai akhir zaman. Perkenankan kami selaku panitia bermaksud mengundang saudara dalam acara diskusi dengan judul tuduhan seputar isu nasab. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari tanggal Ahad 8 September 2024 pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Kok cuma 1,5 jam? Kok cuma 1,5 jam undangannya, pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. 1,5 jam, tekan ngopi tok ya rampung ya. Masa bahas nasab cuma 1,5 jam. Tempat gedung Robitoh Alawiyah, Jalan TB Simatupang nomor 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Insya Allah acara akan dihadiri oleh tim penulis. Demikian undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami saudara berkenan hadir dalam acara tersebut, dan semoga Allah memberikan kesehatan serta kemudahan untuk saudara. Nah, jadi itu ya undangannya diskusi, tapi menurut Kiai Ahmad di penjelasannya tadi saya ngikutin itu bukan undangan debat, bukan undangan diskusi, cuma undangan untuk mendengarkan dari mereka gitu. Tidak ada undangan untuk menyampaikan hujahnya, menyampaikan pendapatnya dari sisi Kiai Ahmad, nggak ada penjelasan itu. Hanya untuk diundang untuk menghadiri paparan mereka gitu. Nah, oleh karena itulah maka
teman-teman tadi sudah sepakat bahwa Kiai Imad tidak perlu menghadiri undangan tersebut, tidak penting sama sekali. Yes. Kalau versi mereka ya sana diunggah oleh versi mereka, ya tidak perlu kemudian juga harus didengarkan langsung oleh Kiai Imad, oleh Said Zulfikar dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar pemaparan subjektif dari versi mereka, ngapain juga undang-undang Kiai Imad? Nah, yang akan dilayani oleh Kiai Imad terkait dengan isu nasabnya para Bani Alwi ini, debat terbuka yang transparan, yang tempatnya kredibel, di kampus terbuka, mengundang sejumlah pakar dari berbagai macam disiplin ilmunya, bukan undangan secara subjektif dari salah satu pihak. Itu sudah lama disampaikan oleh Kiai Imad, dan ini penjelasan Kiai Imad. Ya, satu, Kiai Imad akan melayani debat terbuka dalam konteks mempertahankan tesisnya itu terkait dengan putusnya nasabnya klan Ba'alawi ini kepada Rasulullah, dengan catatan satu, live, disiarkan live secara terbuka dan open public oleh siapapun. Satu, ini penting agar tidak di-framing oleh salah satu channel yang menguasai. Yang kedua, terbuka, yaitu terbuka untuk umum, bukan terbuka untuk internal keluarganya masing-masing. Kalau ini kita diundangannya itu kan undangannya Robito Alawiyah kan, ya, NB-nya catatannya adalah acara tertutup tidak untuk umum. Ini kalau di-framing apa-apa nggak ada yang tahu nyasin. Tiba-tiba yang nyiarin hanya channelnya mereka ini, live di Nabawi TV. Ya, tertutup tidak untuk umum tapi live di Nabawi TV, karena biasa satu pihak subjektif dari sisinya Nabawi TV. Kalau kemudian di framing macam-macam oleh Nabawi TV kan nggak ada yang menjadi saksi, nggak ada channel lain. Kemudian yang ketiga, narobong nomor sekian. Nah, itu tidak dikehendaki dan sudah lama kita diskusikan. Kiai Imad hanya akan melayani debat terbuka, satu live secara terbuka, semuanya open public, tidak ada yang tutup-tutupi, semuanya boleh menyiarkan. Ya, satu. Yang kedua apa? Netral. Netral itu ya di tempat yang netral, tidak di salah satu kubu, tidak di kubunya Robito Alawiyah, tidak di kubunya Kiai Imad atau asosiasi yang masing-masing mendukung dari kedua belah pihak ini. Tempatnya netral. Contohnya netral Pak, kantor Kementerian Agama netral, kantor Menteri Dalam Negeri netral. Tapi kalau MUI saya sih nggak merekomendasikan. MUI sudah nggak netral, kok sering-sering nggak netral. Ya, misalkan ya tuh kantor Polda Metro Jaya misalkan, atau Mabes Polri sekalian gitu, kantor Kementerian Agama, kan netral. PBNU sendiri saya juga sekarang tidak merekomendasikan, tidak begitu netral, di dalamnya banyak Habibnya, kan susah netralitasnya. Yang paling netral menurut saya adalah kantor negara, pemerintah yang membidangi urusan ini. Yang membidangi urusan ini lembaga apa, lembaga pemerintahan mana, ya monggo dipikir bareng-bareng PR buat pemerintah. Ya mungkin kantor Kementerian Dalam Negeri, mungkin kantor Kementerian Agama, mungkin kementerian apalagi lah, ya silakan netral. Kemudian syarat berikutnya ini ya sering sudah pernah disampaikan Kiai Imad sebenarnya, ya ini transparan. Transparan, tidak ditutupi, bukan forum tertutup, semuanya ya. Ini terbuka, transparan, ya, bisa disaksikan oleh siapapun. Kemudian kampus ternama. Nah, ini malah sudah lebih detail yang diajukan oleh Kiai Imaduddin. Kampus ternama. Karena mengapa kampus ternama? Kalau kampus ternama kan objektivitas keilmuannya tidak diragukan. Lepas dari unsur-unsur subjektivitas kepentingan kampus. Kampus ternama ya misalkan UGM atau Universitas Indonesia atau UIN gitu ya. Kampus besar ternama sehingga kredibilitas, intelektualitas, keilmuannya bisa dijamin, netralitasnya bisa dijamin, kajian keilmiannya bisa dijamin, bukan forum ajang mengadili salah satu pihak, termasuk ingin mengadili Kiai Imad di ruang tertutup, di ruang kantornya Robito Alawiyah, lagi kantornya sendiri. Diundang nggak mau, seneng maunya ngundang tertutup lagi, nggak mau di live oleh semua orang. Undangannya bukan debat lagi, tapi undangan suruh mendengarkan paparan dari penulis Robito Alawiyah. Ya nanti di framing, nanti framingnya Kiai Imad bungkam, nggak ada jawaban, kan gitu. Lah ya nggak usah main framing lah Robito Alawiyah. Silakan kalau betul-betul ingin mempertahankan
bahwa kalian panjenengan semua adalah klan dari Bani Alwi yang klaimnya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Silakan diuji publik di kampus terbuka ternama dengan mengundang seluruh pakar dalam polemik ini. Pakar nasab, pakar DNA, pakar sejarah, dan lain sebagainya. Diundang seluruhnya pakar-pakar yang ternama, bukan dari pakar-pakar ente saja. Itu namanya diskusi publik yang kredibel, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, jelas ya. Kiai Imad tidak mungkin akan melayani undangan-undangan sepihak semacam itu. Kiai Imad hanya akan melayani debat terbuka secara ilmiah dengan catatan tadi sudah saya sampaikan ya, live, terbuka untuk umum, netral, transparan, dan di kampus ternama. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjawab kegelisahan teman-teman yang bola bali takon nang grup WA ini bener ora ya. Dimudahkan, ini jawaban yang singkat tapi jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.